Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Farah Shafira, and here I would like to make a video to fulfill the last final task, translation 2. I will explain about nature of language, translation, interpretation, and etc. Okay, have you watching all? Okay, the first is definition, nature of language. Language is a complex and unique human communication tool, encompassing a system of signs, symbols, and rules that enable humans to convey through feeling and information. Language has various elements such as phonology, sound, morphology, word structure, syntax, sentence structure, and semantic meaning, and last pragmatic use of language in context. Jadi di sini definisi dari hakikat bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi manusia yang kompleks dan unik, mencakup sistem tanda, simbol, dan aturan yang memungkinkan manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi. Bahasa memiliki berbagai unsur. Yang pertama ada unsur fonologi atau bunyi, ada morfologi, struktur kata, sintaksis, struktur kalimat, semantik, makna, dan juga pragmatik penggunaan bahasa dalam konteks. The next is types, nature of language. Di sini ada beberapa jenis sifat bahasa. The first is symbolic. Language uses symbolic word phrases to present idea, object, or feeling. Jadi yang pertama ada simbolik. Bahasa menggunakan simbol berupa kata atau frasa untuk mewakili ide, objek, atau perasaan. For example, the word hurt symbolically represent love or affection. It is just a combination of a letter, but it is understood as a symbol or deep feelings or emotion. Contohnya, kata hurt atau hati secara simbolis mewakili cinta atau kasih sayang. Kata ini hanyalah kombinasi huruf, tetapi dipahami sebagai simbol untuk perasaan atau emosi yang mendalam. The second is structural. Language has a structure and grammar that govern the way words and phrases are arranged to form meaningful sentences. Bahasa memiliki struktur dan tata bahasa yang mengatur cara kata dan juga frasa disusun untuk membentuk kalimat yang bermakna. For example, the sentence "The cat is sleeping on the mat" follows the standard English sentence structure of subject, the cat, verb is sleeping, and object on the mat. Di sini contohnya kalimat "The cat is sleeping on the mat". Nah, di sini dari kalimat tersebut mengikuti struktur kalimat bahasa Inggris dalam bentuk standar yang memiliki ada subjek, situ katanya the cat, verbnya itu is sleeping, and objeknya on the mat. If we change the order to sleeping is the cat on mat, it becomes grammatically incorrect and hard to understand. Ketika kita mengubah urutannya menjadi sleeping is the cat on mat, itu kalimat tersebut menjadi salah secara tata bahasa dan juga tentunya sulit untuk dipahami. And the next is dynamic. Language is not static. It evolves over time, influenced by culture, technology, and social interaction.
bahasa itu tidak statis, jadi bahasa itu dinamis ya. Bahasa berkembang dari waktu ke waktu, dipengaruhi oleh budaya, teknologi, dan juga interaksi sosial. For example, the word like emoji and hashtag have been added to the English lexicon because the technological and social media influences. Contohnya di sini seperti kata emoji and hashtag, as we know that itu sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, dan that word have been added, jadi itu tuh udah ditambahkan ke dalam bahasa kamus karena pengaruh dari teknologi dan juga media sosial. And the last is communicative. Bahasa itu yang kedua, bahasa komunikatif. The main function of language is the communication, but orally and in writing between individuals or groups. Fungsi utama bahasa adalah untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis antara individu atau kelompok. For example, if someone say, "Can you pass the salt?" during dinner, they are using language to communicate a request. Jika seseorang berkata, "Can you pass the salt?" Bisakah kamu mengambilkan garam? Ketika makan malam, mereka menggunakan bahasa yang mengkomunikasikan permintaan. Jadi di kalimat tersebut itu sudah menunjukkan komunikasi dalam bentuk permintaan. Even to express as a question, it is understood as a polite way to ask someone to hand over the salt. Meskipun diucapkan dalam bentuk pertanyaan, kalimat tersebut dipahami sebagai cara yang sopan untuk meminta seseorang menyerahkan garam. Okay, for the next material is definition of translation. Translation is the process of changing text from one language to another while preserving the original meaning. Translation atau penerjemahan ini adalah proses mengubah teks dari satu bahasa ke bahasa lain dengan tetap mempertahankan makna aslinya. Translator need to understand the cultural context, word meaning, and nuances of the language for the translation to be accurate and faithful to the original message. Translator atau penerjemah ini harus mengerti konteks budaya, makna kata, dan juga nuansa bahasa agar hasil terjemahannya akurat dan juga setia dengan pesan aslinya. Translation is often done for written text such as books, article, and official document. Penerjemahan ini seringkali dilakukan untuk teks-teks tertulis seperti buku, artikel, dan juga dokumen resmi. This process involves several aspects. Di sini ada beberapa proses yang melibatkan beberapa aspek. The first is source and target language, bahasa sumber dan juga bahasa sasaran. Translation involves two languages, the source language, the one being translated, and the target language, the result of the translation. Penerjemahan ini melibatkan dua bahasa. Yang pertama ada source language atau bahasa sumber, yaitu bahasa yang diterjemahkan, dan juga bahasa sasaran, hasil dari terjemahan. The second, cultural context.
konteks budaya. Translation involves not only word but also an understanding of the cultural and social context that affect meaning. Sometimes an expression or joke in one language may not have a direct equivalent in another. Penerjemahan ini tidak hanya melibatkan kata-kata tetapi juga pemahaman tentang konteks budaya dan sosial yang mempengaruhi makna. Terkadang sebuah ungkapan atau jokes dalam satu bahasa mungkin tidak memiliki padanan langsung dengan bahasa lain. Endless types of translation. There are different types of translation including literally, technical, legal, audiovisual translation, medical, and etc. Jadi jenis-jenis dari penerjemahan ini, dari translation ini ada banyak, termasuk dari ada penerjemahan sastra, ada juga teknik, ada hukum, ada penerjemahan audiovisual, ada juga medical, tergantung dari aspeknya. Kita mau menerjemahkan dari hal apa dulu? Pasti ada beberapa vocab juga yang bakal menyesuaikan dengan yang dituju, yang dimaksud topiknya. Okay, for the next is there is interpreting. Interpretation is the process of conveying meaning from one language to another orally. Jadi interpretation ini adalah proses penyampaian makna dari satu bahasa ke bahasa lain secara lisan. Kalau ini penerjemahannya dalam bentuk lisan. An interpreter must be quick in understanding and conveying the spoken message, often simultaneously or consecutively. Jadi interpreter atau seorang juru bahasa harus cepat dalam memahami dan juga menyampaikan pesan yang diucapkan, seringkali secara bersamaan atau berurutan. Di sini ada simultan dan juga konsekutif. The first is simultaneous interpreting atau interpretation simultan. The interpreter translates in real time as the speaker told, often used in conferences. Example. Jadi simultan ini adalah ketika juru bahasa menerjemahkan dalam bentuk real time pada waktu itu ketika pembicara berbicara, seringkali digunakan dalam konferensi. For example, speaker ini dalam bahasa Inggris, the global economy is experiencing rapid change due to technological advances. Kemudian kata interpreternya langsung, interpreter ini dalam bahasa Indonesia dalam simultan, tanpa jeda dia langsung bilang, ekonomi global sedang mengalami perubahan cepat karena kemajuan teknologi. Itu dalam bentuk simultan. And second, consecutive interpreting. The interpreter listens to a segment of speech and then renders it into the target language after the speaker pauses. Kalau konsekutif ini, penerjemah atau juru bahasa ini mendengarkan satu segmen ucapan, kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa sasaran setelah si pembicara berhenti sejenak. Kalau ini ada jeda dulu. Misalnya the speaker in English language. We need to understand the market before we launch our new product.
Kemudian jeda sebentar dan interpreternya bilang dalam bahasa Indonesia, kita perlu memahami pasar sebelum meluncurkan produk baru kita. Seperti itu. And the next types is liaison interpreting. Atau juru bahasa penghubung. Facilitated communication between speaker who do not share a common language in small group setting. Jadi fungsinya liaison ini memfasilitasi komunikasi antara pembicara yang tidak memiliki bahasa yang sama dalam pengaturan kelompok kecil. Maksudnya ketika ada terjadi komunikasi tetapi salah satunya tidak memiliki bahasa yang sama, bisa si interpreter ini dia double. Misalkan for example, speaker 1 ini dia berbicara dalam bahasa Inggris. Kemudian si speaker 2 ini dia berbicara dalam bahasa Indonesia, bahasa. Terus terdapat satu interpreter. Nah, si speaker 1 ini dia bilang, we need to finish this project by the end of the month. Kemudian si interpreter ini dia akan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia untuk si speaker 2. Begitu juga dengan si speaker 2. Ketika si speaker 2 ini berbicara dalam bahasa Indonesia, maka si interpreter ini harus menerjemahkan dalam bahasa Inggris untuk si speaker 1. Okay, that's all from me. And I have conclusion. The nature of language, translation and interpretation are closely related. Language is the basic of communication between people, while translation and interpretation enable communication across languages and cultures. Jadi hakikat bahasa, translation dan juga interpretation saling terkait erat. Bahasa adalah dasar komunikasi antar manusia, sedangkan translation dan interpretation atau interpretasi ini memungkinkan komunikasi lintas bahasa dan juga budaya. Okay, thank you so much. Thank you for your attention and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.